Nah, untuk mempraktekkan materi pada sesi kali ini, saya akan membuka file di folder latihan subfolder AutoCAD 2 dimensi, yaitu nama filenya arsiran. Saya double klik filenya. Oke. Nah, apabila kita ingin mengarsir pada suatu area tertentu, maka kita bisa menggunakan perintah hatch. Anda bisa mengakses perintah hatch melalui toolbar draw, yaitu icon hatch, atau Anda bisa juga dengan mengklik menu draw, kemudian pilih di sini hatch, maka akan muncul kotak dialog boundary hatch and fill. Nah, untuk kali ini saya pilih cancel. Nah, jika kita ingin memberi arsir pada area objek tertentu, maka kita bisa mengakses perintah hatch. Anda bisa mengklik icon hatch yang ada di toolbar draw, bisa juga mengklik menu draw kemudian pilih hatch. Oke. Nah, akan muncul ya kotak dialog boundary hatch and fill seperti ini. Oke, saya cancel dulu. Nah, jika Anda ingin mengaksesnya melalui command line, maka Anda sebaiknya tidak mengakses dengan perintah hatch seperti ini, karena yang muncul adalah pertanyaan seperti ini. Saya escape. Nah, jadi Anda aksesnya perintah bhatch, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, sekarang misalnya saya ingin memberi arsir pada daerah ini. Nah, Anda perhatikan ini merupakan daerah polyline ya. Nah, ini walaupun hampir sama bentuknya, tapi ini merupakan ya objek line ya, terdiri dari beberapa line, artinya garis-garis yang ada ini terpisah satu dengan yang lain, tidak merupakan entitas tersendiri. Begitupun juga dengan ini ya, ini line. Nah, nanti ada perbedaan ya antara ya perlakuan untuk objek polyline dengan area line seperti ini. Oke. Misalnya kita praktekkan saja untuk memberi arsiran di sini ya, di objek polyline. Saya klik hatch. Nah, di sini Anda bisa memilih ya hatch. Kemudian di sini ada beberapa tipe, user define atau custom. Ini apabila Anda pilih predefined, di sini ada beberapa pattern ya. Jadi Anda klik ini untuk melihat nama sekaligus contoh gambar arsirannya. Oke. Jika hanya ingin namanya saja di sini, atau Anda cukup klik sini untuk memilih. Misalkan saya akan mencoba menggunakan perintah arsiran ini, ANSI 31. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan area objeknya ya. Nah, di sini ada dua pilihan, apakah akan menentukan area objek dengan pick point atau select object. Nah, kalau area yang akan kita pilih ini merupakan polyline seperti ini, maka kita bisa menggunakan dua-duanya, tidak masalah. Nah, misalkan kali ini saya pilih pick point, maka klik di sini ya, di tengah-tengahnya, sehingga muncul garis terputus-putus seperti ini. Setelah itu menentukan areanya, enter. Nah, oke. Setelah terpilih area yang akan diarsir, kita bisa klik OK. Oke, ya, terarsir seperti ini. Nah, sekarang saya Yundo untuk membatalkan
kita coba lagi arsir. Nah, ini pilih saja sekarang select object. Nah, kalau select object berarti tinggal mengklik. Karena ini merupakan polyline, maka hanya dengan satu klik dia langsung terpilih. Enter untuk kembali ke seperti ini. Klik OK. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengarsir pada area lain, ya, bukan polyline. Nah, sekarang klik Hatch, kemudian Anda pilih pick point, maka terpilih semuanya. Oke, dia terarsir. Tapi bagaimana jika kita pilih select object? Maka harus menselect satu persatu. Oke, baru kalau sudah terseleksi, oke, baru di ini. Ya, oke. Jadi kalau select object, jika areanya bukan polyline, maka kita harus mengklik garisnya satu persatu. Oke. Misalnya kita sudah memberi arsir, ya, kemudian ingin mengganti dengan jenis arsir yang lain, maka Anda tinggal mendouble klik pada area arsiran. Double klik saja. Nah, kemudian Anda tinggal pilih, misalkan saya pilih yang ini, ANSI 38. Oke, seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan mencoba mengarsir, ya, objek area ini dengan area ini secara bersamaan. Oke, berarti Hatch. Ini Anda bisa sekarang, ini adalah objek line, bukan polyline. Sekarang kita coba dulu dengan perintah select object. Berarti saya akan klik ini, terus klik lagi ini, klik ini, enter. Sekarang apa jenis arsirannya? Misalnya yang ini. Oke. Klik OK. Nah, maka hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena yang kita pilih tadi, ya, select object ini, garis ininya ini tidak terpotong di sini, tapi menyatu. Oke, jadi itunya seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin mengarsir pada area yang kita inginkan tadi? Berarti Anda jangan menggunakan select object, tapi pick point. Sekarang Yundo lagi. Nah, berarti Anda pick point, tinggal di tengah ini, tengah ini. Oke. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengarsir pada area yang tidak tertutup. Hatch. Nah, misalnya kita pilih pick point di sini. Nah, maka pilihannya valid, hatch boundary not found, artinya boundary yang valid itu tidak ditemukan. Jadi kalau kita mengarsir pada area yang terbuka seperti ini tidak bisa. Oke. Berarti enter, kita pilih select object. Coba ini, enter. Oke. Tapi hasilnya tidak maksimal. Begitupun jika kita mengarsir polyline, ya, ini, maka hasilnya juga sama seperti ini. Oke. Kita coba misalkan select object pada ARC, maka hasilnya seperti itu. Kita select object pada ini, enter, maka seperti ini. Kita coba pada ini adalah SP line, enter, maka hasilnya ini. Tapi kalau kita arsir di sini tentu akan masuk, ya. Nah, kita juga bisa, ya, memberi arsir pada area hasil dari perpotongan beberapa construction line. Misalnya kita ingin mengarsir,
ya pada area ini. Berarti kita harus menggunakan pick point, bukan select object. Kita coba saja. Oke. Pick point, klik di sini, enter. Nah, sekarang kita ganti misalnya patternnya dengan pilihan other predefined. Pilih misalkan yang ini. Oke. Kemudian klik OK untuk. Nah, hasilnya adalah arsiran tadi tidak nampak. Ini dikarenakan bentuk arsiran yang kita pilih tadi itu bentuk sebenarnya cukup besar, sehingga kalau diterapkan pada area yang kecil maka nampaknya hanya segini. Oke, sekarang saya undo. Nah, sekarang saya coba akses lagi hatch-nya, kemudian pick point, enter. Nah, pilih tadi predefined-nya yang ini. Kemudian, nah ini skalanya, berarti kalau gambar aslinya terlalu besar, berarti skalanya kita perkecil. Nah, ini perlu Anda ketahui, ya, tertulis dari 1 titik 0 di 04 ini bukan berarti skala 10.000, tapi skala 1, karena titik ini dibaca dengan koma. Ini adalah desimalnya. Nah, sekarang kalau kita perkecil, berarti misalnya saya perkecil menjadi 0,001 coba. Apakah akan nampak? Ternyata masih tidak nampak. Berarti saya undo lagi. Coba hatch, ya, pick point. Kita coba mungkin yang lain, ya, yang ini. Ini 0,001, masih tidak nampak. Oke. Tapi kalau menggunakan arsiran yang biasa itu nampak, ya. Misalkan arsiran yang ANSI, ini 1, ini nampak. Ya, memang pengaturan skala ini perlu Anda coba-coba. Sekarang saya coba lagi, misalkan pick point, kita terapkan di sini saja, enter. Saya akan menggunakan pattern ini. Oke. Yang saya coba misalkan yang ini. Oke. Nah, ininya 0,001 misalkan. Nah, maka ini terarsir, tapi sangat dempet sekali. Tapi kalau kita zoom, ini akan kelihatan besar sekali. Jadi arsiran tadi sangat cocok kalau kita terapkan pada objek yang cukup luas. Karena ini limitnya hanya 18 kali 9, sehingga sangat sempit sekali. Begitupun juga dengan unitnya menggunakan cm. Jadi ini hanya beberapa senti saja. Sedangkan mungkin arsirannya ini gambar aslinya cukup luas, cukup besar. Oke. Tapi kalau kita perbesar kelihatan, ya. Saya double klik, coba menggunakan arsiran yang lain dengan skala seperti tadi. Maka tidak berubah. Tetap yang sama. Hapus dulu, mungkin. Kita coba pick point, enter. Ini skalanya, ini coba masih tidak nampak, berarti sangat besar sekali. Pick point, enter, coba 0,01. Kalau tidak nampak, ya sudah. Kalau tidak nampak berarti Anda harus coba yang lain. Oke.